Salam sejahtera bagi kita semua. Warta Jemaat, ibadah Jumat Agung dan Perjamuan Kudus dilaksanakan tanggal 2 April 2021 jam 8 sampai jam 9, jam 11 sampai jam 12, jam 10 melalui YouTube, Facebook, Gemim Shalom Karombasan, dan melalui pengeras suara. Warta keuangan yang masuk kolom 4 Rp2.917.000, kolom 6 Rp2.452.000, kolom 12 Rp500.000, kolom 17 Rp1.200.000, kolom 35 Rp702.000. Penerimaan keuangan ibadah pada hari Minggu tanggal 21 Maret tahun 2021. Ibadah jam 6 sampai dengan jam 7 Rp1.468.000. Jam 8 sampai jam 9 Rp3.008.000. Jam 11 sampai jam 12 Rp2.585.000. Jumlah yang masuk Rp7.061.000. Terima kasih kepada semua yang telah mempersiapkan dan melayani ibadah saat ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdiri untuk memulaikan ibadah penghayatan Minggu Sengsara ke-6 sambil menyanyikan dalam 2 Sabat Lama nomor 39, Aku Naik ke Golgota. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara-saudara Dan menyertai saudara juga. Nats pembimbing dalam ibadah saat ini dalam Lukas pasal 23 ayat 28. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Kita menyanyi Jiwa yang Gelisah. Jiwa yang gelisah, yang lemah lesu, tengah rindu
Cuma ada satu yang setia, yakni Yesus obat yang benar kekal. Ia tiap waktu menolonglah. Sapu air mata, lenyaplah sesak. Jemaat silakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu ketika di saat ini Tuhan memperkenankan kami untuk boleh ada dalam persekutuan ibadah di Minggu Sengsara ke-6 dalam persekutuan Jemaat Gemim Shalom di Karombasan. Layakkan dan kuduskan kami dalam persekutuan ini, sambil kami merendahkan diri di hadapan-Mu, ya Tuhan, mengaku akan kesalahan dan dosa yang telah kami lakukan. Ampuni dan kasihani kami, ya Tuhan, ketika Engkau mendapati kami melakukan pelanggaran dan kesalahan yang membuat kami jatuh dalam dosa, yang tidak siap mengikut Tuhan Yesus di jalan sengsaranya. Ampuni dan kasihani kami menurut kasih setiamu. Di dalam nama Yesus yang menderita sengsara bagi kami bawa doa ini kepada Bapa di sorga. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 371, Aku Rindu Pada Yesus, dalam ragam Cahaya Siang. Aku rindu pada Yesus, Juru Selamat dan Tuhanku. Pada Dia ku mengaku dosa dan kesalahanku. Yesus, berikanlah berkat-Mu. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang sambil melihat kepada salib Kristus mengaku dosanya di hadapan Allah. Yoel 2 ayat 13. Firman Tuhan berkata, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 39, Ku diberi belas kasihan. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadi ku angkuh, kini heran, Tuhan
ajakan untuk mengikuti Yesus Kristus di jalan sengsara. Kita membaca dalam Lukas pasal 21 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-19. Bait Allah akan diruntuhkan dan permulaan penderitaan. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu dan dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Kita menyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 370, "Ku mau berjalan dengan juru selamatku." Juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Kita berdoa sebelum membaca Alkitab.
dan merenungkannya. Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara juga. Marilah kita berdoa. Dalam persekutuan ibadah di saat ini, di minggu sengsara yang ke-6, bermohonlah kami kepadamu ya Tuhan akan urapan kuasa Roh-Mu yang kudus serta hikmat-Mu. Kami hendak baca Alkitab, merenungkannya. Mampukan kami untuk boleh ambil bagian dalam melakukan apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan. Bahkan siap untuk menderita mengikuti Yesus Kristus yang rela mengorbankan dirinya untuk keselamatan kami manusia bahkan dunia ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Alkitab di dalam Lukas 23 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-32. Sekali lagi Lukas 23 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-32. Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia." Terpujilah Kristus. Selamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa saat ini kita telah berada di minggu sengsara yang ke-6 dalam penghayatan, perenungan serta pemaknaan akan kasih Allah di dalam Yesus Kristus yang menganugerahkan keselamatan bagi dunia serta manusia. Dan hal ini harus ditempuh, dijalani melalui proses yang tidak mudah, yang tidak gampang, di mana penderitaan dan kesengsaraanlah yang harus dialami oleh satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah. Dia yang tidak bersalah dibuat menjadi bersalah dalam berbagai tuduhan. Yesus dianggap telah melakukan dan mengajarkan sesuatu yang tidak benar dan bertindak melawan hukum agama Yahudi, seperti yang disaksikan dalam Lukas 6 ayat 7. Hal Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Bahkan dalam Matius pasal 26 ayat 63 hingga 66, hal pernyataan Yesus yang adalah anak Allah dan berbagai tuduhan lainnya yang mengakibatkan Yesus harus diadili dan dihukum. Saudara-saudara, dalam kitab Injil Lukas
menunjukkan bahwa apa yang dialami oleh Yesus adalah hal yang tidak pantas untuk dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Namun karena rasa iri hati, rasa benci, dan merasa tersaingi telah menguasai diri mereka, maka berbagai cara serta tuduhan mereka lakukan untuk menjatuhkan Yesus dan membawa Yesus pada tiang penghukuman. Yesus diperlakukan semau mereka, sesuka mereka. Suatu tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang membenci Yesus. Penderitaan Yesus sungguh luar biasa. Dan pada saat itu, sisi kemanusiaan Yesus terlihat, di mana Yesus mengalami kelelahan, kesakitan, bahkan Yesus kehabisan energi, tenaga, saat ia harus memanggul atau memikul salib yang berat. Dan bukan suatu kebetulan, ketika saat di mana Yesus ada dalam keadaan yang tidak berdaya akibat beratnya salib yang harus ia pikul untuk menuju Golgota, tempat di mana Yesus akan disalibkan. Maka saat itu juga Simon dari Kirene hadir. Ia baru datang dari luar kota, dan para prajurit menahan dia serta meletakkan salib di atas bahunya sambil berjalan mengikuti Yesus. Dan saat itu berbagai reaksi ditunjukkan oleh orang-orang yang menyaksikan jalan salib Yesus. Bagi mereka yang membenci Yesus, tentu merasa senang, karena keinginan mereka agar Yesus dihukum terkabul. Namun di pihak lain ada kesedihan, ada ratap tangis dalam mengiringi perjalanan Yesus menuju Golgota. Dan itulah reaksi yang juga ditunjukkan oleh para perempuan berdasarkan kesaksian Injil Lukas. Dan ketika Yesus melihat hal itu, ia pun berkata kepada mereka, seperti yang dikatakan dalam ayat 28 dan 29 dalam bacaan kita. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui." Perkataan Yesus ini tidak bermaksud untuk menyalahkan mereka karena telah menangisi dirinya, tetapi Yesus hendak menghibur dan menguatkan mereka, sebab di kehidupan mereka selanjutnya masih ada hal-hal yang harus mereka tangisi dan ratapi, di mana Yerusalem akan mengalami kehancuran. Dan tangisilah segala keberdosaan yang pernah dilakukan, termasuk penolakan akan kehadiran Yesus. Bagi Yesus, jalan penderitaannya tidak perlu ditangisi, sebab memang itulah yang harus Yesus jalani dan lalui. Saudara-saudara, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar tentang Yesus yang tidak mengeluh, tidak menyerah,
saat harus memikul beban penderitaan. Bahkan hendaknya kita ada kepedulian terhadap orang lain yang ada dalam kesusahan, kesedihan, yang menghibur dan menguatkan. Dan janganlah kita bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Hendaknya kita saling mengingatkan satu dengan yang lain tentang satu kebenaran yang dari Tuhan. Sambil terus kita ada dalam perenungan diri dan mengoreksi diri kita, apakah yang kita lakukan dan kerjakan selama ini berkenan kepada Tuhan ataukah tidak. Dan janganlah kita hanya tahu mengoreksi dan menyalahkan orang lain, padahal diri kita sendiri penuh dengan kekurangan dan ketidaksempurnaan. Di minggu sengsara ke-6 ini, melalui kesaksian Alkitab menuntun kita untuk lebih banyak belajar dari tangis dan derita, serta memahami makna ketaatan dalam melaksanakan kehendak Allah dalam kehidupan kerja dan pelayanan kita, dalam berbagai peran dan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan, serta kesiapan kita untuk menderita dalam melaksanakan panggilannya, yang ditandai dalam kesediaan kita untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus pada Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita membawa persembahan kita sambil memberi persembahan kita menyanyi NKB nomor 199, Sudahkah yang terbaik. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Jemaat diundang berdiri. Mari kita doakan persembahan. Mari berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur terima kasih atas berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami semua. Dan saat ini kami memberikan melalui persembahan, baik persembahan syukur bahkan persembahan sampul-sampul lainnya. Berkati dan kuduskan itu semua sehingga dikelola dengan penuh tanggung jawab dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajarkan kami untuk mengucap syukur dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan terimalah persembahan kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita berdoa. Kami terus mengagungkan dan memuliakan Engkau ya Allah di dalam Yesus Kristus, atas anugerah besar yang Engkau berikan bagi kami. Dan Engkau jugalah yang berkenan atas kami untuk boleh ada dalam persekutuan ibadah di minggu sengsara ke-6 ini, dalam lingkup pelayanan jemaat Tuhan yang ada di Gemim Shalom Karombasan, yang boleh mempersembahkan pujian kami dalam iringan musik,
kami boleh berdoa bersama dan Engkau melawat kami dengan firman-Mu. Taruhkan hikmat-Mu atas kami ya Tuhan, sehingga ketika kami berpikir, berucap dan bertindak tidak akan menyimpang dari pengajaran dan kehendak-Mu. Dan firman-Mu memperlengkapi kami dalam menjalani kehidupan yang ada, yang tidak pernah sepi dari berbagai tantangan, apalagi dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang ketika kami lengah mengandalkan kekuatan diri sendiri dan salah dalam menggunakan atau memanfaatkan kemajuan yang ada, apalagi dengan menjauhkan diri dari persekutuan dengan-Mu ya Tuhan, maka pasti kami akan jatuh ke dalam dosa. Tolonglah kami ya Tuhan, sehingga kami dapat menggunakan dan memanfaatkan dengan baik dan benar untuk setiap berkat yang Engkau anugerahkan. Dan dalam kami melaksanakan berbagai tugas dan kerja, pelayanan dan pengabdian kami, berkati jemaat-Mu yang ada di Gemim Shalom Karombasan dari kolom 1 hingga 36, yang saat ini ada dalam persekutuan ibadah di Minggu Sengsara yang ke-6, jemaat yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing, bahkan yang berada di gedung gereja. Di tengah keadaan pandemi COVID-19, kiranya kami tidak menjadi lemah, namun dengan iman kami percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kami. Dan di saat kami harus diperhadapkan dengan segala macam tantangan dan pergumulan dalam hidup, di situ jugalah kami ada dalam proses pembentukan iman untuk tetap kuat di dalam Tuhan dan percaya sungguh bahwa ada waktu Tuhan, saatnya Tuhan memulihkan segala sesuatu. Jika ada anggota jemaat yang saat ini sedang sakit dalam pemulihan, berkati dan tolong mereka, termasuk segala upaya yang dilakukan oleh tenaga medis dengan obat, makanan, serta keluarga mereka yang begitu sabar dan tekun, bahkan setia untuk selalu mendampingi dan melayani. Ya Tuhan, berkatilah semua yang ada dalam sukacita di hari ini dengan usia mereka yang bertambah. Tuhan juga memberkati mereka. Di antaranya Alfred Pangalila kolom 3 usia 54 tahun, Malvi M. Winerungan Esos kolom 6 usia 36 tahun, Mariani Undang Dorong kolom 9 usia 29 tahun, Carolina I. Rumate kolom 13 usia 77 tahun, Margolino Rumengan kolom 14 usia 34 tahun, Anugrah Taarama kolom 16 usia 26 tahun, Devi Manopo kolom 16 usia 28 tahun, keluarga Sarensong Rantung usia pernikahan yang ke-22 tahun kolom 16, Marjelita Kumontoy kolom 19 usia 13 tahun, Max Palohon kolom 21 usia 66 tahun, Jessica M. Walukow kolom 28 usia 27 tahun, Marcelino Paendong kolom 29 usia 21 tahun, Penatua Bapak Antonius Lewo kolom 31 usia 60 tahun. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu atas mereka semua, dan diberkatilah kiranya oleh Tuhan bagi para pendeta, guru agama, syammas dan penatua dari kolom 1 hingga 36, ketua-ketua BIPRA, komisi-komisi kerja, BPMJ,
BPPJ, penasehat majelis jemaat, kostor, pegawai kantor jemaat. Yang ketiga, sampai saat ini mereka boleh bekerja dan melayani jemaat Tuhan. Semua itu karena kasih dan setiamu atas hamba-hambamu, ya Tuhan. Kami pun rindu untuk berdoa bagi pemerintah yang ada di negeri ini, dari pusat hingga di pelosok daerah. Engkau sungguh tahu dan memahami akan apa yang sedang atau sementara mereka kerjakan dan yang akan mereka kerjakan ke depan. Bersama-samalah ya Tuhan dengan mereka dalam merealisasikan setiap rencana dan program kerja yang ada, termasuk di dalam berbagai upaya untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Dengan adanya pemberian vaksin dalam rangka untuk menjaga kekebalan tubuh, itu juga merupakan salah satu cara untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Selain dengan memperhatikan dan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Tolonglah kami dan tolonglah mereka ya Tuhan. Kehidupan aman, tentram tidak menjadi dambaan semata-mata, tetapi bagaimana kami hendak mewujudkan itu semua. Berikanlah kami kemampuan untuk boleh selalu mau hidup saling menghargai dan menghormati dari segala perbedaan yang ada. Ya Tuhan, dalam lingkup pelayanan Gereja Masih Injili di Minahasa, di akhir bulan Maret akan dilaksanakan sidang Majelis Sinode Istimewa. Kami mohon berkat-Mu atas badan pekerja Majelis Sinode Gemim, panitia pelaksana, peserta sidang, bahkan segala sesuatu yang akan digunakan dalam pelaksanaan sidang, semua diberkati oleh Tuhan. Di akhir tahun pelayanan 2021, dalam pelayanan Gereja Masih Injili di Minahasa pun akan melaksanakan pemilihan pelayan khusus. Tuhan Yesus memberkati segala persiapan hingga pada pelaksanaan pemilihan nanti. Diberkati hamba-hamba-Mu yang di saat ini boleh ambil bahagian dalam pelayanan ibadah di Minggu Sengsara yang ke-6. Beri kesehatan kekuatan bagi hamba-hamba-Mu. Berikanlah kemampuan untuk boleh terus melayani Tuhan. Syammas Ibu Olivia Lumawir, Penatua Bapak Stevi Kaligis, Guru Agama Ibu Megi Luntungan Rundengan, Bapak Jufri, Bapak Michael, Saudara Gabriel, bahkan siapapun termasuk pegawai, kostor, para pendeta juga yang mempersiapkan segala sesuatu untuk pelaksanaan ibadah, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Kami bawa dengan penuh syukur dan keyakinan bahwa Tuhan mendengar dan akan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus yang mengajar kami doa, demikian kami ucapkan bersama. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Kita menyanyi NKB nomor 201, Di Jalan Hidupku. Yang senantiasa
Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Jemaat silakan duduk. Demikian ibadah di Minggu Sengsara yang ke-6 ini. Tuhan Yesus menyertai kita semua.